Shalom jemaat sekalian, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tepat hari ini, tanggal 31 Oktober 2021, diperingati gereja sebagai Hari Reformasi Martin Luther yang ke-504. Kita bersyukur sejak reformasi Luther pada 31 Oktober 1517, maka umat kembali mendapat kesempatan yang begitu bebas untuk membaca dan mendalami firman Tuhan, menghargai akan segala pengorbanan yang memperjuangkan reformasi ini. Maka marilah di hari peringatan 504 tahun reformasi, kita kembali menegakkan sola scriptura dalam keluarga kita. Ambil Alkitab, bacakan untuk anak-anak berulang-ulang. Percakapkan isi dalam segala keadaan. Renungkan bagaimana menerapkannya dalam pergumulan keluarga kita masing-masing. Jangan puas dengan apa yang Anda lakukan sekarang. Teruslah memusatkan keluarga semakin dekat dengan firman. Kita kembali menegakkan sola gratia dalam keluarga kita, menjalankan parenting bukan berdasarkan hukum, tetapi berdasarkan anugerah. Kita kembali menegakkan sola fide dalam keluarga kita, menghadapi segala pergumulan di masa pandemi ini dalam keluarga, bukan dengan rasa khawatir, takut, atau putus asa, tetapi dengan iman. Hanya dengan iman kita memiliki pengharapan dan mampu mengasihi. Kita kembali menegakkan solus Christus, bukan image diri kita sebagai orang tua yang kita ingin berikan kepada anak. Bukan juga image anak yang ingin kita perkuat. Tetapi image Kristus. Bukan karena disiplin, kesalehan, trik metode, dan kepandaian kita dapat mengubah anak-anak. Tetapi hanya karena penebusan Kristus yang telah melepaskan dari ikatan dosa dan memampukan mereka hidup sesuai image penciptanya. Kita kembali menegakkan soli deo gloria. Mari menata kembali idealisme, cita-cita dan ambisi kita. Bukan untuk kemuliaan diri kita, kehebatan nama keluarga, tetapi semata-mata kemuliaan Allah. Sekalipun kita harus melaluinya dengan menghadapi kerapuhan diri kita, melalui berbagai macam kegagalan dan rasa malu. Marilah kita mengisi rumah kita dengan berbagai pujian hanya kepada Allah kita, apapun keadaan keluarga kita sekarang. Karena Allah pantas mendapatkan pujian dan penyembahan, bukan piala, ijazah, prestasi, ataupun kebaikan anak-anak kita, bukan gaji, penghasilan, investasi, pelayanan, kesibukan, dan kepopuleran kita sebagai orang tua yang menjadi pusat penyembahan dan kemuliaan. Hanya Allah soli deo. Marilah jemaat mengambil waktu hening sejenak untuk memeriksa diri kita, apakah reformasi sudah terjadi terlebih dahulu di dalam hati kita, dalam keluarga kita. Saat teduh buat jemaat sekalian. Engkau milikku.
Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah ini dengan menyanyikan Hai Kristen Nyanyilah, NKB 1 bait 1 dan 3. Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Haleluya, amin. Walaba menyeru, haleluya, amin. Di sorga yang Bapa, kita menyembahnya, bernyanyi selamanya, haleluya, amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyatakan pengakuan kita di dalam ibadah ini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kata pembuka pada ibadah hari ini terambil di dalam Mazmur 100 yang berbunyi demikian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kidung yang merdu di hatiku, NKB 21 ayat 1 bait 1 dan 3. Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidup kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Dalam lagu yang merdu, kelak malaikat dalam surga mengiringi hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah.
Marilah kita menundukkan kepala dan merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita terhadapnya. Kita percaya bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah. Dalam kelemahan daging inilah dosa berkuasa. Oleh karena itu, marilah masing-masing mengakui kelemahan dan dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan, dalam keseharian kami, baik dalam keluarga, bergereja, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kami sering melupakan kebenaran Allah dan lebih suka mendirikan kebenaran sendiri. Kami sering memaksakan kebenaran sendiri dan kurang tekun mempertahankan kebenaran Allah. Kami kurang atau bahkan tidak menegakkan dan memaknai sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus dan soli Deo gloria dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, di hadapan Tuhan kami mengaku akan segala dosa kami. Kasihani dan ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pengampunan ini. Amin. Ajaib benar anugerah medley belenggu dipatahkan. Jemaat sekalian diundang bangkit berdiri. Sebagai orang yang telah diampuni dosanya, maka dengarkan berita anugerah dari Tuhan dalam Roma 6 ayat 12 sampai 14. Sebab itu
Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai buat kita semua. Salam damai. Salam damai. Tiada nama lain selain Tuhan Yesus. Agungkan namanya, tiada nama selain nama Yesus, tiada nama selain namanya, tiada nama selain nama Yesus yang layak dipuji, layak dihormati, segala kuasa padanya. Namanya mulia di atas bumi, tinggi jauh di atas surga. Namanya mulia di atas bumi, dipuji dan hormat, agungkan namanya. Tiada nama selain nama Yesus, tiada nama selain namanya, tiada nama selain nama Yesus yang layak dipuji, layak dihormati, segala kuasa padanya. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa, supaya Tuhan menolong kita untuk mengerti firman Tuhan dan menyanggupkan kita untuk melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami.
Terima kasih untuk pemeliharaanmu sampai hari ini di tengah-tengah masa pandemi. Kami boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus menjadi bagian hidup kami. Kesetiaan Tuhan memeliharakan hidup kami. Dalam kesempatan ibadah ini, di dalam satu peringatan Hari Reformasi 31 Oktober ini, kami diingatkan akan sejarah yang begitu penting yang membawa dan mengembalikan gerejamu untuk kembali mengasihimu, menghormati firman Allah, menghargai anugerah Allah, dan mensyukuri iman yang dipercayakan. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini kami mohon karuniakan hikmat-Mu untuk kami boleh mengerti firman Tuhan yang sebentar kami baca, kami renungkan bersama-sama, bahkan diuraikan di dalam pemberitaan yang ada. Supaya melaluinya kami makin hari makin bertumbuh mengasihi Tuhan dengan respon ketaatan kami kepada firman-Mu. Berikan hikmat-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami, baik yang mendengarkan langsung di dalam tatap muka ibadah ini, maupun yang lewat live streaming YouTube dan sebagainya di setiap tempat. Kiranya firman Tuhan beroleh tempat di dalam hati dan kehidupan mereka semua. Dan tidak ada satupun yang terlewatkan oleh berkat firman-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kali ini agak spesial karena kita memperingati satu sejarah penting dalam sejarah gereja. Ya, 31 Oktober tepatnya 1517 itu hari reformasi di mana Martin Luther menempelkan 95 dalil ya di Wittenberg. Satu keberanian yang sangat luar biasa sekaligus yang bisa mengubah sejarah perjalanan gereja yang ada sampai hari ini. Di dalam kesempatan ibadah ini mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 19. Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 19 yang tertuliskan demikian. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya dia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam
untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Ayat 15, kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau, akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. Tetapi Petrus terus menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh mereka pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Herodes memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara, reformasi di tengah pandemi, ya. Saya katakan di zaman Martin Luther pun juga ada pandemi, saudara. Bagaimana dosa sudah merasuk sedemikian rupa ada di dalam kehidupan masyarakat yang pada waktu itu justru di kalangan rohaniawan yang menggunakan kekuatan-kekuatan kedudukannya untuk menyelewengkan kebenaran firman Allah. Itu juga satu pandemi yang jauh lebih membahayakan daripada pandemi COVID ini, saudara. Gereja selalu berada di dalam masa-masa yang sangat gawat sepanjang sejarah. Kita lihat di dalam zaman sebelum Martin Luther, kita melihat di dalam zaman kisah para rasul, saudara, bagaimana gereja mengalami saat-saat yang begitu gentingnya karena pemimpin yang bengis, yang anti Kristus itu memimpin dan ingin memusnahkan gereja Tuhan dengan semangat, ya, yang begitu luar biasa di tangan si setan. Saudara, kita bisa lihat di dalam konteks ini. Kematian Yakobus sebagai saksi Kristus, saudara, kita bisa melihat. Dan penahanan Petrus menjadi satu persiapan yang akan dilanjutkan kebengisan daripada kehidupan. Dalam hal ini Herodes yang akan menyenangkan hati orang Yahudi dengan seluruh membantai tokoh-tokoh kegerakan para rasul yang dipakai oleh Tuhan pada masa itu. Kita lihat semenjak pertobatan Paulus, di dalam Kisah Rasul pasal 9, kita tidak pernah mendengar lagi tentang peran para imam-imam dalam menganiaya orang-orang kudus di Yerusalem. Coba teliti dengan baik dalam Kisah para Rasul ini, saudara. Mungkin perubahan menakjubkan itu terjadi karena pada diri Paulus, bagaimana dalam perjalanan ke Damsyik atau Damaskus tersebut, dia mengalami satu peristiwa mujizat dengan ditangkapnya Paulus dan menjadi seorang pengikut Kristus yang setia pada akhirnya. Kita bisa lihat di situ, saudara. Maka dengan demikian, saudara, rancangan mereka terhadap orang Kristen di Damaskus gagal. Siapa yang menggagalkan? Tuhan. Justru orang yang menjadi tokoh kegerakan pemusnahan orang-orang Kristen pada masa itu, dalam hal ini Paulus atau Saulus, justru berjumpa dengan Kristus. Dengan mengalami mujizat yang sangat luar biasa, diperbaharui. Dan dia akhirnya menjadi seorang pengikut yang setia. Sehingga sedikit meredah kegiatan para penganiaya itu, ya. Dan mereka akhirnya mau menuruti nasihat Gamaliel. Yakni apa nasihatnya? Dia katakan, biarkanlah mereka. Dan lihatlah apa yang akan terjadi nanti. Saya bisa lihat di situ. Namun sekarang badai malah muncul dari penjuru tempat yang lain. Kalau tadi menggunakan kekuatan dari para imam, kekuatan para rohaniawan, sekarang kekuatan rakyat biasa yang tampaknya selama ini digerakkan oleh kaum rohaniawan, mereka bisa bergerak sendiri. Kita bisa melihat, walaupun Herodes berasal dari keluarga bangsa Edom, ya, kalau kita mengingat bangsa Edom ini, saudara, kita mengingat tentang Kain
Ya, tampaknya ia telah berpindah agama menjadi pemeluk agama Yahudi. Ya. Sebab seorang yang bernama Yosefus, sejarawan Yahudi itu, saudara, pada abad pertama mencatat bahwa ia sangat bersemangat dalam mengikuti upacara-upacara agama Yahudi yang dijalankan pada masa itu. Itu semangat daripada Herodes dulu, saudara. Ia tidak saja menjadi penguasa wilayah Galilea seperti yang terjadi dalam hal ini Herodes Antipas, tetapi dia memegang pemerintahan di Yudea jauh lebih luas, dan kepadanya Kaisar Claudius menyerahkan wilayah kekuasaan yang jauh lebih besar dan lebih luas tersebut. Oleh sebab itu Herodes lebih lama tinggal di Yerusalem, saudara, tempat dia berada pada saat itu. Ada 3 hal yang dilakukan dalam bacaan kita ini, ya, di dalam konteks yang sedang terjadi di dalam masa-masa sulit gereja itu. Yang pertama, kita menjumpai Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Kita bisa melihat di dalam ayat 1. Tindakannya mulai keras. Itu menunjukkan apa? Bahwa sebelumnya dia menahan diri. Mungkin hati nurani yang mencegah dia bertindak keras selama ini. Tetapi sekarang dia lepas kendali dan mulai bertindak keras dengan sengaja dan sekaligus terencana. Herodes mulai bertindak keras terhadap beberapa orang dari jemaat untuk membuat mereka menderita. Coba perhatikan di sini. Ada satu rencana di dalam diri Herodes, di dalam kehidupan jemaat Tuhan, orang-orang Kristen pada masa itu. Ia memerintahkan prajurit-prajurit yang menahan mereka dengan maksud supaya dapat mendakwa mereka. Perhatikan bagaimana dia bertindak secara perlahan-lahan, tetapi pasti dalam rencananya dan keras, represif. Yang pertama, dia mulai dengan beberapa anggota jemaat. Nampaknya yang kurang dikenal. Ia mulai dengan permainan kecil-kecilan untuk menakut-nakuti jemaat Tuhan. Tetapi setelah itu meningkat sampai penangkapan kepada rasul sendiri. So kita bisa lihat di sini. Kebenciannya itu tertuju kepada jemaat. Ya, kepada orang-orang Kristen. Ya. Kepada mereka lah yang melancarkan dendamnya. Ia tidak memiliki alasan apapun selain hanya karena mereka itu adalah anggota jemaat yang berarti milik Kristus. Kita bisa lihat di sini. Tidak ada satu kesalahan pun dari jemaat yang dilakukan. Tetapi orang yang kalau sudah tidak suka, dia akan menghalalkan semua situasi dan cara untuk memusnahkannya. Yang kedua dalam bagian pertama ini, ia mengawalinya dengan menjengkelkan mereka saja. Membuat kesal dan membuat mereka menderita. Dan dengan jalan membanjarakan mereka. Menjatuhkan denda kepada mereka. Merusak rumah-rumah dan harta benda mereka. Serta menyusahkan mereka dengan berbagai macam cara. Itu intimidasi yang dilakukan kepada orang-orang Kristen di dalam zaman di mana Herodes ini sedang memerintah. Dalam satu lingkup yang lebih luas di dalam pemerintahan. Namun saudara perhatikan, sesudah itu ia melanjutkan dengan perbuatan jahat yang lebih kejam. Terakumulasi kejahatannya, saudara, sampai kepada satu tingkat yang sedemikian bengisnya. Dengan demikian, saudara, kita lihat para hamba-hamba Kristus, para rasul ini dilatih dengan cara menghadapi masalah-masalah kecil sampai masalah-masalah yang begitu besar yang mengancam mereka. Supaya penderitaan atau kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan serta memberikan pengalaman di dalam bertekun tersebut. Tidak ada sesuatu pun yang diizinkan Tuhan bisa terjadi dan boleh terjadi, saudara, tanpa maksud dan tujuan Tuhan. Tidak mungkin. Termasuk kita dalam masa pandemi ini, kita berada dalam satu kondisi pandemi yang cukup berkepanjangan. Ya, sudah lebih dari 1,5 tahun kita berada dalam masa pandemi. Atau kalau kita mulai dari Wuhan, saudara, itu kita sudah hampir 2 tahun. Karena dimulai di bulan Desember itu. Di awal dari munculnya COVID, belum dikategorikan pandemi. Ya. Orang sudah memprediksikan ini bisa menjadi lebih luas dan sebagainya. Dan saya ingat waktu itu saya di dalam perjalanan pelayanan saya ke Korea, saudara. Kami transit cukup lama di Hong Kong. Waktu berangkat itu. Sampai selesai pelayanan saya itu bersama keluarga. Saya mengikuti itu.
Sampai pada akhirnya selesai pelayanan dari Korea, kami kembali transit, terlalu singkat. Dan kami diturunkan di gate yang jauh sekali, saudara. Ya, dari gate keberangkatan, jauh sekali. Akhirnya saya bilang kepada anak saya yang nomor 2, Papa duluan, jangan-jangan sudah ditunggu. Betul saudara, kami sekeluarga satu-satunya ya dalam keluarga penumpang itu yang sedang ditunggu. Ya, kenapa? Orang antri luar biasa saudara. Waktu check-in ulang dan sebagainya. Di dalam kondisi yang sedemikian rupa beratnya kondisi saat ini. Dan pemeriksaan yang sangat ketat pada masa itu. Saya bisa lihat di sini. Di dalam masa pandemi semacam ini saudara. Kita bisa melihat ya, gereja Tuhan diperhadapkan kepada satu situasi yang tidak mudah. Tetapi Tuhan izinkan situasi terjadi. Karena ada tujuan-tujuan Tuhan di dalamnya. Apa tujuan Tuhan di dalam masa pandemi untuk gerejanya? Melatih kasih daripada gerejanya. Orang-orang percaya itu. Di tengah-tengah kondisi yang sangat sulit, semua orang kehilangan lahan, pangan dan sebagainya, saudara. Ya, pendapatan mereka berkurang, bahkan mereka ada di PHK dan sebagainya. Di situ ujian kasih yang sangat luar biasa terjadi. Gereja dipanggil keluar untuk mendemonstrasikan kasih daripada Kristus. Di dalam dan di tengah-tengah kesulitan, orang cenderung egois dan mengamankan dirinya. Pandemi ini mendorong kita untuk keluar menjadi satu alat kesaksian Tuhan bagi dunia ini. Saudara, memperingati reformasi tanpa pemaknaan daripada tujuan salib Kristus, maka reformasi itu tidak bisa termaknai dengan baik. Secara khusus di dalam masa pandemi ini. Gereja sedang diuji, bukan hanya kasihnya, diuji kemurahan hatinya. Ya, di tengah-tengah satu penghasilan yang semakin turun, bahkan lenyap, boleh dikatakan demikian. Kita masih harus menjadi berkat bagi orang lain sebagai bentuk panggilan. Justru di dalam masa pandemi ini, kesempatan yang terbesar Tuhan berikan. Kalau selama ini gerejanya disibukkan dengan aktivitas internalnya, selama ini orang-orang Kristen disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaannya dan sebagainya. Hari ini, di dalam masa pandemi ini, orang dipanggil untuk melihat dunia yang sedang berteriak, dunia yang sedang membutuhkan uluran tangan. Kasih, kemurahan hati menjadi satu ujian yang Tuhan izinkan di tengah-tengah masa pandemi ini bagi gerejanya, bagi orang-orang percaya. Bukan hanya itu, saudara. Kita sedang diuji tentang iman kita, ketekunan kita, kesetiaan kita di dalam kesulitan. Apakah kita menjadi orang-orang yang gampangan pada waktu diberkati dengan euforia sedemikian rupa? Daripada masa-masa sulit semacam ini, apakah benar kita betul-betul memiliki kualitas iman yang makin kokoh di tengah-tengah satu situasi yang tidak memungkinkan ini? Coba renungkan saudara. Kasih kita diuji, kemurahan hati kita diuji. Kita diuji juga iman kita. Kita diuji juga dengan kesetiaan kita. Masihkah ada hati mau mengikut Tuhan dan melayani Tuhan dengan benar? Memang kita harus menjaga progres dengan baik. Saya menggarisbawahi itu, saudara. Pandemi ini bukan untuk memasung kegerakan kita, saudara. Pandemi ini bukan memasung hati kita menjadi seorang takut dengan menggunakan kata waspada. Orang bisa menyembunyikan rasa takut dengan menggunakan kata waspada. Tapi orang berhikmat, dia menggunakan kata waspada untuk terus bergerak menjalankan kehendak Tuhan. Kata waspada ini bisa termaknai secara berbeda. Seorang penakut yang tidak memiliki iman yang kokoh, dia menggunakan kata waspada untuk dia berlindung dari ketakutannya. Tetapi orang yang berhikmat, dia tetap menggunakan kewaspadaan menjadi bagian untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Mari kita perhatikan saudara dalam konteks ini. Para murid, para rasul kita bisa lihat ada di dalam satu tekanan yang sangat represif dilakukan oleh Herodes. Mulai dari hal yang kecil dan sederhana sampai kepada satu tekanan yang makin luas. Yang kedua, saudara, kita bisa lihat Herodes menyuruh membunuh Yakobus, saudara dari Yohanes ini, dengan pedang.
Mari kita amati saudara. Di dalam ayat 2 ini. Siapakah saksi Kristus yang mati ini? Ia adalah Yakobus saka guru di dalam gereja mula-mula. Saudara daripada Yohanes. Dia disebut seperti itu untuk membedakan dengan Yakobus yang lain. Yaitu dengan Yakobus saudara Yoses. Yakobus ini adalah disebut Yakobus besar. Yakobus tua. Sedangkan Yakobus yang lain disebut Yakobus kecil atau Yakobus muda. Saudara perhatikan, orang yang di sini dimahkotai sebagai seorang saksi yang terbunuh itu adalah seorang dari 3 murid pertama Kristus yang pergi ke satu tempat dalam Matius pasal 17 untuk melihat satu kemuliaan yang dinyatakan Bapa kepada Kristus saat itu. Saya bisa lihat di sini. Dan kita bisa lihat, ia salah satu dari beberapa murid yang dijuluki Kristus, yaitu Boanerges, anak-anak guru Yakobus ini juga selain Yohanes. Kemungkinan besar karena khotbahnya yang kuat dan yang membangun, ia telah menjengkelkan hati Herodes dan orang-orang di sekitarnya. Makin bangkit semangat kemarahannya, ingin menghabisinya. Itulah kejadian bagaimana ia masuk ke dalam kesulitan ini. Ini adalah salah satu dari anak-anak Zebedeus yang diberitahu oleh Kristus bahwa mereka akan minum cawan dari yang harus diminumnya. Di dalam Matius pasal 20 ayat 23 tersebut. Dan dibaptis dengan baptisan yang harus dia terima. Sekarang kata-kata Kristus itu digenapi di dalam diri Yakobus. Tidak pernah tidak, saudara. Harga yang harus dibayar menjadi prinsip di dalam kehidupan seorang Kristen. Tidak ada seorang pengikut Kristus tidak membayar harga. Tidak ada. Semakin besar dan semakin kualitas dari harga yang kita bayar, maka berdampak besar ke dalam kehidupan pribadi dan kehidupan pelayanan yang dikerjakannya. Tidak ada pelayanan yang tidak menuntut harga yang harus dibayar. Tidak ada. Semua pelayanan, sekecil apapun pelayanan itu, menuntut harga yang harus dibayar. Yakobus bersama para murid yang lain, para rasul yang lain, memenuhi harga tersebut. Dan mereka rela mati untuk semuanya itu. Perhatikan saudara di dalam terang firman Tuhan ini. Ya, kematian seperti apa yang dialaminya. Dia dibunuh dengan pedang. Yaitu kepalanya dipenggal dengan pedang. Cara kematian ini dibandang orang-orang Romawi lebih memalukan daripada dipenggal dengan kapak. Coba perhatikan di sini. Cara kematian dengan pedang jauh lebih memalukan dibandingkan dengan kapak, saudara. Menurut pendapat Laurinus, saudara, ini seorang teolog Jesuit abad ke-16. Pemenggalan kepala merupakan hal yang tidak lazim dilakukan di kalangan orang-orang Yahudi. Namun, ketika raja-raja mengeluarkan sebuah perintah lisan untuk melaksanakan hukuman yang bersifat pribadi dan mendadak, digunakan cara pembunuhan seperti ini sebagai cara yang sangat cepat dan hemat. Besar kemungkinan bahwa Herodes ini membunuh Yakobus dengan cara yang sama ketika Herodes yang membunuh Yohanes Pembaptis. Secara diam-diam Yohanes Pembaptis dibunuh di dalam penjara tersebut. Ini merupakan hal yang aneh. Kalau kita tidak memiliki catatan yang lebih lengkap dan khusus tentang kematian seorang rasul besar, seperti halnya ya catatan tentang kematian Stefanus, saudara. Tapi perhatikan, catatan yang singkat ini sudah cukup untuk memberitahu kepada kita bahwa para pemberita Injil yang pertama begitu yakin akan kebenaran Injil itu sehingga mereka bersedia memeteraikan dengan darah mereka sendiri. Apa yang terjadi 31 Oktober 1517? Pada waktu Luther disadarkan oleh Roma pasal 1 ayat 17 dan 18. Membuat pembaharuan hidupnya. Membuat dia melihat ada hal-hal yang tidak beres di dalam pelaksanaan tatanan ibadah yang ada. Dan juga dalam pemahaman-pemahaman teologis yang ditanamkan kepada jemaat Tuhan pada masa itu.
Bagaimana membayar untuk tebusan dosa yang ada. Itu satu penyelewengan yang terjadi. Maka Martin Luther memberanikan diri dengan berbagai macam risiko untuk menempelkan 95 dalil tersebut di Wittenberg tersebut. Bahkan sudah kita lihat risiko yang terjadi dalam kehidupan Martin Luther. Dia kemudian dinyatakan sebagai buron untuk dikejar dan dihabisi. Kita bisa lihat di situ. Munculnya kemudian setelah 1517 peristiwa Martin Luther. Maka muncullah istilah Protestan 1526. 9 tahun kemudian kelompok Martin Luther ini dianggap kelompok yang memprotes sedemikian hebatnya. Maka dari kelompok yang lain menyebut kelompok ini adalah Protestan. Jadi istilah Protestan itu baru muncul 1526. Tetapi jangan salah, banyak orang Kristen salah memahaminya. Kekristenan sudah muncul sejak awal sebelum seluruh agama yang lain, termasuk konteks di sini adalah kekatolikan muncul. Kekristenan sudah ada. Maka kalau kita membaca Kisah Rasul 11 ayat 26, pertama kali para murid Yesus, ya kita bisa lihat disebut Kristen karena mereka pengikut Kristus. Jadi istilah Protestannya saja yang muncul 1526, tapi kekristenan sudah jauh sebelumnya sudah ada. Jadi kalau berdebat, diskusi, bicara dengan kelompok yang lain, katakan kekristenan ada jauh sebelum peristiwa adanya gerakan reformasi. Gerakan reformasi yang dilakukan Martin Luther adalah mengembalikan kekristenan kepada pokok pikiran yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi itu bukan hal yang baru, tetapi mengembalikan hal yang sudah diselewengkan sekian puluh tahun sedemikian rupa. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Martin Luther. Dia berada dalam satu risiko yang besar, yaitu nyawanya. Apa yang terjadi dengan para rasul di sini? Kita bisa melihat nyawa mereka yang dipertaruhkan, saudara. Tapi mereka berani mengambil sikap itu, sehingga mereka bersedia memeteraikan dengan darah mereka sendiri. Komitmen mereka yang begitu totalitas, saudara. Herodes memenjarakan Petrus setelah Yakobus dihabisi. Sekarang giliran Petrus. Yang paling sering kita dengar cerita orang sebagai tokoh terbesar di antara para rasul. Mari kita perhatikan. Setelah Herodes memenggal kepala Yakobus, dia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus juga. Coba perhatikan di sini. Darah bagi orang yang haus darah hanya membuat mereka menjadi lebih haus lagi. Jadi penganiayaan seperti halnya dosa-dosa lain merupakan jalan licin yang landai bagi orang yang haus darah ini. Ketika orang berada di jalan itu, mereka tidak akan dapat menghentikan diri mereka dengan mudah. Ketika mereka berada di dalamnya, mereka merasa melanjutkan perbuatan mereka terus. Maka ada istilah Latin yang menyebutkan male facta male factis. Tegere ne perpluan. Artinya adalah sebuah perbuatan jahat akan ditutupi oleh kejahatan lainnya, sehingga tidak ada jalan keluar di dalamnya selain dia ada di dalam kejahatan. Mari kita perhatikan. Orang-orang yang mengambil satu langkah berani di dalam dosa memberi kesempatan besar kepada iblis untuk menggoda mereka supaya mengambil langkah lain lagi dan lebih lagi. Langkah yang lebih luas dan lebih panjang untuk melakukan dosa-dosa yang lain dan berikutnya. Karena sifat daripada dosa itu sangat progresif, menarik. Daud di dalam kegagalan dia pada waktu dia melakukan tindakan perzinahan dengan Batsheba, dia ditarik dari dosa perzinahan, ditarik menjadi dosa kebohongan. Dan ditarik kepada dosa-dosa yang lain. Tidak ada dosa yang bersifat statis.
dosa sekecil apapun, dia akan menarik dan makin kuat menariknya dan membelenggu orang yang ditariknya. Jika dia tidak segera datang di dalam pertobatan yang sejati. Tuhan tidak pernah lalai untuk memperhatikan dosa-dosa yang tidak pernah dia selesaikan. Setiap orang yang tidak pernah menyelesaikan dosanya, Tuhan tidak pernah lalai. Bangsa Amalek 400 tahun pada waktu Israel keluar dari Mesir, mereka membuat satu kesalahan fatal kepada bangsa Israel. Apa yang terjadi? Ditunggu oleh Tuhan pertobatan bangsa ini, tetapi tidak mau. Maka di dalam pemerintahan Saul, di dalam 1 Samuel pasal 15, apa yang terjadi? Tuhan memerintahkan Saul untuk memusnahkan orang Amalek, rajanya, ternaknya, sampai memberikan ketentuan tidak boleh ada satupun bagian yang dijarah. Padahal di dalam satu prinsip peperangan, Tuhan seringkali mengizinkan penjarahan itu terjadi kalau mereka mengalami kemenangan. Tapi dalam kasus Amalek tidak sama sekali. Saya bisa lihat di situ. 400 tahun dosa yang tidak diselesaikan, tetap Tuhan ingat. Dan Tuhan menjatuhkan hukuman pada waktunya. Ini menunjukkan betapa seriusnya Tuhan memperhatikan hidup setiap kita. Dan betapa seriusnya dosa itu memiliki satu dampak yang sangat besar. Memisahkan kita dengan Tuhan. Maka Tuhan memberikan perhatian yang sangat serius di dalam konteks ini. Herodes menikmati dosa itu. Dan semakin lama dia semakin menikmatinya. Maka rencana jahatnya lebih jauh dia lakukan. Kenapa? Karena Herodes melakukan perbuatan ini. Karena dia melihat bahwa ini menyenangkan hati orang Yahudi. Perhatikan di sini. Orang-orang Yahudi tidak pernah menghasut Herodes. Perhatikan di sini. Mereka membuat diri mereka bersalah atas darah Yakobus. Karena mereka ikut bersukacita atas kematian Yakobus. Orang-orang yang merasa senang atas penganiayaan terhadap orang lain. Itu dianggap sebagai penganiaya juga. Kalau kita melihat ada orang dihajar habis-habisan. Dan kita senang mungkin menganggap orang itu pantas mendapatkan hal semacam itu. Maka kita bisa menjadi ambil bagian secara pasif. Dengan euforia kesenangan itu. Karena tidak ada kasih di dalamnya. Mari kita perhatikan dengan baik. Mereka yang bersukacita melihat orang-orang benar diperlakukan buruk. Dan berseru, syukur. Itulah keinginan kami. Maka dia dianggap sebagai si penganiaya juga. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita perhatikan dengan cermat. Herodes hanya ingin menyenangkan hati orang Yahudi. Perhatikanlah saudara karakter Herodes ini. Orang-orang yang berusaha menyenangkan hati orang banyak. Akan menjadikan diri mereka sebagai mangsa yang sangat mudah ditangkap oleh iblis. Dan diperalat oleh iblis. Di dalam memaknai hari reformasi ini. Mari kita kembali menghormati anugerah Allah yang sudah diberikan kepada kita. Ya, menghargai Alkitab yang dipercayakan kepada kita. Sola Scriptura ini. Ya. Memelihara iman dan terus bertumbuh. Dalam kecintaan dan kesetiaan kita melakukan firman Tuhan. Melayani dan beribadah. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Apa panggilan Tuhan di dalam masa pandemi ini bagi gerejanya? Apakah panggilan melayani itu pupus? Karena kondisi yang sulit ini. Tidak. Justru dalam kondisi pandemi ini. Terang Tuhan semakin nyata. Bisa menggerakkan hati orang lain untuk datang kepada Tuhan. Lewat sentuhan kasih. Lewat kemurahan hati kita. Lewat kesetiaan kita. Lewat kegigihan iman kita dan sebagainya. Orang melihat ada sesuatu yang. Segala sesuatu yang terjadi Tuhan punya tujuan. Ada satu kesaksian yang sangat menarik saudara. Tahun yang lalu Surabaya digemparkan dengan adanya bom.
di beberapa gereja di hari Minggu lagi. Kita sedih, iya. Mungkin ada yang pingin marah, iya. Mungkin bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan kau gak lindungi gerejamu dan sebagainya. Tidak ada satupun peristiwa itu bisa terjadi yang tanpa diizinkan Tuhan dan tanpa maksud Tuhan di dalamnya. Dalam pergumulan 4 tahun itu, saudara, baru kira-kira 3 minggu yang lalu, kurang lebih sebulan yang lalu lah, saya baru menemukan jawaban itu. Ada seorang yang non-Kristen menyaksikan peristiwa itu, mengikuti peristiwa itu, baik membaca lewat medsos maupun nonton di televisi, kan dimunculkan di televisi, diwawancarai dan sebagainya. Orang yang non-Kristen ini, dia heran. Pada waktu satpam mengatakan saya sudah mengampuni, pada waktu keluarga-keluarga yang sedang mengalami duka cita dan sebagainya mengatakan kami mengampuni mereka. Dia mengatakan, ini kekuatan dari mana? Saya saja kalau kehilangan keluarga saya atau mengalami musibah disebabkan orang lain, itu kebencian, ingin melakukan tindakan balas dendam, itu membalas seumur hidup saya. Tapi ini kenapa? Jelas-jelas dia dirugikan dengan hal semacam itu. Tapi yang terucap di dalam pikiran, perkataannya, hatinya, semua dilukiskan dalam perkataan itu. Mengampuninya dan mengasihinya. Orang ini bergumul 4 tahun. Dan akhirnya dia meninggalkan agama lamanya. Dan hari ini dia menjadi pengikut Kristus. Nanti hari Selasa saya ketemu lagi dengan mereka. Dengan kelompok-kelompok yang sudah percaya kepada Kristus ini. Saya bisa lihat. Tidak ada satupun yang Tuhan izinkan terjadi tanpa maksud dan tujuan Tuhan di dalamnya untuk dikenapi. Yang menjadi persoalan, benarkah kita mencari kehendak Dia di tengah-tengah situasi yang kita tidak mengerti dan mau tetap konsisten, setia melakukan kehendak Tuhan seperti yang terjadi dengan para rasul ini. Mari kita renungkan kebenaran ini, saudara, menjadi satu bagian refleksi kita. Bagaimana Tuhan menyertai gerejanya di saat-saat yang tidak mudah di dalam masa pandemi ini. Jadilah berkat dan terus menjadi berkat. Kalau kita melihat di dalam konteks bacaan ini, maka kita bisa melihat peristiwa ini terjadi justru di dalam raya Paskah. Tetapi mereka mencemari Paskah itu dengan melakukan tindakan yang menganggap diri membela agama. Tetapi pada akhirnya mereka berjumpa dengan Kristus. Orang-orang yang membencinya dalam kegerakan Injil yang dilakukan. Akhirnya begitu banyaknya gereja Tuhan di dalam kegerakan mula-mula bisa menjangkau orang-orang pada masa itu. Mungkin ada mereka yang membenci dan melakukan banyak hal. Akhirnya mereka bisa ditangkap oleh Tuhan. Salah satunya adalah Paulus sendiri, bukan? Dan kita bisa melihat kesetiaan jemaat untuk berdoa. Di dalam kesulitan, bagian yang paling penting untuk kita kerjakan adalah panggilan berdoa. Di dalam masa pandemi yang begitu sulit, apakah orang-orang percaya ini bertekun berdoa kepada Tuhan? Bukan sekedar ingin mengalami pandemi ini berlalu bebas, bukan sekedar itu. Tetapi mereka menemukan kehendak Tuhan dan mengerjakan kehendak Tuhan. Mungkin pandemi ini tidak segera berlalu, tetapi mereka menemukan kehendak Tuhan dan bekerja dan melakukan kehendak Tuhan sehingga bisa memberkati dan menjadi berkat. Herodes yang sedang melaksanakan rancangannya sesudah Paskah untuk melenyapkan Petrus. Setelah dia merasa berjasa, hebat, membantai Yakobus, dia merasa bahwa kini gilirannya Petrus harus dihabisi juga. Tidak ada satupun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Herodes punya rencana apapun terhadap Petrus.
Kalau Tuhan tidak izinkan, rencana itu tidak bisa terjadi. Mengapa Tuhan izinkan Yakobus mengalami demikian? Ini menguji ketekunan, kesetiaan, dan pembelajaran yang penting bagi para rasul yang lain untuk terus bergerak dengan setia. Karena keteladanan daripada Yakobus yang berani memeteraikan darahnya untuk kegerakan Injil itu. Saya bisa lihat di sini. Harga yang harus dibayar menjadi bagian kehidupan setiap orang percaya di dalam memaknai makna reformasi ini. Yaitu kesetiaan memberitakan Injil, memegang teguh firman Allah, menghargai anugerah Allah, memelihara iman yang sejati, dan terus bertumbuh dan berbuah. Mari kita renungkan kebenaran ini. Dan mari kita pastikan bahwa hati kita adalah betul-betul berpusat kepada kepentingan Kristus. Tidak ada yang lain. Biarlah Tuhan memberkati kita. Dan biarlah firman-Nya meneguhkan kita. Biarlah makna daripada reformasi itu kembali nampak di dalam ketekunan kita mengerjakan panggilan yang Tuhan anugerahkan. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita akan masuk dalam doa syafaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Dan nanti kita akhiri bersama-sama doa Bapa kami. Tuhan, terima kasih untuk semua kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Untuk firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami. Untuk kami boleh memelihara kesetiaan kami kepada firman Tuhan. Memelihara iman kami. Dan biarlah kasih dan kemurahan hati kami nyata di tengah-tengah masa pandemi ini. Gereja-Mu terus menyatakan terang-Mu. Gereja-Mu terus menjadi berkat. Karena itulah panggilan yang Tuhan mau untuk hidup kami. Di tengah-tengah situasi yang sedang sedemikian sulitnya dalam masa pandemi ini. Kami mengucap syukur karena firman-Mu mengingatkan kami. Saat ini kami juga berdoa. Di dalam kondisi pandemi di seluruh dunia ini kami berdoa. Supaya belas kasihan Tuhan dinyatakan untuk tiap-tiap bangsa. Tiap-tiap daerah, wilayah manapun juga. Dan Tuhan memberikan para dokter, tenaga-tenaga ahli ini hikmat supaya mereka boleh menolong dan mengatasi dan merawat pasien dengan baik. Dan mereka sendiri terlindungi dari semua wabah ini. Karuniakan kepada mereka kesehatan yang baik ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang mungkin sudah kehilangan sanak saudara karena COVID ini. Biarlah penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan dihadirkan. Dan biarlah mereka boleh melihat rencana Tuhan di balik semua peristiwa itu. Karena tidak ada satupun yang terjadi tanpa maksud Tuhan. Biarlah mereka boleh menemukan maksud Tuhan itu. Dan Tuhan menyatakan maksudnya kepada mereka. Penghiburan kekuatan dari mereka juga dihadirkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan yang ada. Berkati Presiden, Wakil Presiden, semua jajarannya yang sedang memikirkan baik kesehatan seluruh bangsa ini maupun ekonomi yang ada. Tuhan karuniakan kepadanya hikmat, kesehatan, kekuatan, jaga lindungi. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang selama ini memusuhi pemerintah. Kiranya Tuhan mengampuninya, kiranya Tuhan menyadarkannya, dan kiranya Tuhan mengingatkannya. Bahwa mengelola bangsa yang sudah kompleks dalam salah arah ini bukan sesuatu yang mudah untuk diperbaiki. Tapi kami bersyukur karena Tuhan memberikan seorang pemimpin yang mencintai kami. Sehingga pemimpin yang boleh bekerja keras untuk masa depan bangsa ini. Dan terima kasih untuk kemajuan-kemajuan bangsa ini yang sudah ada di dalam 7 tahun ini. Kami boleh melihat dengan begitu ajaibnya Tuhan menyatakannya. Kami menyerahkan semua dalam suhu politik yang ada di dalam bangsa ini. Dalam persiapan Pilpres 2024. Kiranya Tuhan menjaga bangsa ini. Dan berikan kepada kami pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan pemimpin yang mencintai rakyat. Dan pemimpin yang taat kepada hukum yang ada. Dan pemimpin yang mensejahterakan bangsa ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini secara khusus. Kami bersyukur karena Tuhan sendiri yang menolong gereja ini di dalam pertumbuhannya, di dalam perkembangan, dalam kegerakannya. Beri hikmat kepada hamba-hamba Tuhan yang menanganinya. Karuniakan kepada mereka hati yang mengasihi Tuhan. Majelis yang bersama-sama mendukung dalam kegerakan ini dari berbagai macam gereja GKI yang lain. Tuhan memberkati mereka, beri hati yang setia untuk melakukan kehendak Tuhan di tempat ini. Supaya masyarakat di tempat ini bisa melihat terang-Mu yang nyata. Dan kami berdoa, biarlah Tuhan tambahkan bilangan orang-orang percaya untuk boleh beribadah bersama-sama di gereja-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk
setiap bagian daripada komponen-komponen yang ada di dalamnya. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati majelis gereja dalam kesehatian bersama seluruh pengurus komisi. Tuhan memberkatinya supaya kegerakannya boleh nyata di dalam masyarakat di sekitarnya dan boleh memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami akhirnya menyerahkan diri kami masing-masing dalam tangan Tuhan. Ada jemaat mungkin yang sedang sakit penyakit dalam pergumulan masa-masa sulit ini. Biarlah Tuhan datang dalam belas kasihan-Mu. Jamahlah, sembuhkanlah, pulihkanlah, dan kuatkanlah kembali. Kami berdoa mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kehilangan pendapatan, dan mereka yang kehilangan dalam semua hal. Tuhan tolong, datanglah, gerakkan orang-orang yang mengasihinya untuk mengambil beban bersama-sama. Biarlah kesempatan ini mempraktekkan kasih-Mu yang luar biasa kepada sesama yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami berdoa supaya Tuhan menolong, supaya ada terobosan-terobosan baru untuk penataan ekonomi keluarga-keluarga yang ada. Terpujilah Engkau Tuhan untuk semuanya. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh permohonan kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mewakili Majelis Jemaat GKI Wiyung Royal Resident mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Hari Limanto. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Jemaat sekalian, minta perhatian untuk beberapa warta lisan mengenai kegiatan kita di tempat ini, yaitu yang pertama untuk kumbang. Mari jemaat sekalian untuk menyiapkan waktu hati untuk hadir bersekutu bersama pada persekutuan kumbang yang akan diadakan pada hari Kamis 4 November 2021 pukul 19 dengan tema menjadi teladan dalam bermisi dengan pembicara Penatua Elizabeth. Yang kedua, jemaat diundang untuk mengikuti persekutuan doa pagi. Mengawali pagi, kita akan berdoa bersama pada hari Sabtu 6 November 2021 pukul 5 pagi yang akan dipimpin oleh Penatua Dian Kustini. Dan yang ketiga, untuk diketahui jemaat bahwa pada ibadah minggu yang akan diadakan pada Minggu 7 November 2021, ini pukul 8 dilaksanakan secara live streaming. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftar untuk bisa hadir di tempat ini ataupun bisa melalui online ya, dengan pelayan firman Pendeta Siakoksin dengan tema Misi Allah Mengubah Hati. Nah, ini untuk diketahui juga oleh jemaat bahwa live untuk tanggal 7, 14 dan 21 November akan diadakan live streaming ya. Ini live streaming dan on-site pukul 8 untuk di bulan November. Nah, nanti di bulan Desember Bapak Ibu perlu ketahui ada pergantian jam, yaitu jam kalau di bulan November pukul 8, nanti di bulan Desember tiap hari Minggu 2021, jadi mulai Desember 2021 itu akan diadakan pada pukul 7.30 dan ibadah ini dapat dihadiri oleh jemaat
yang rindu untuk hadir beribadah di gereja, tentu dalam jumlah yang terbatas. Jemaat yang akan hadir wajib mendaftar ke nomor berikut. Syarat dan ketentuan dapat dilihat di layar dan pada warta gereja. Dan yang kelima yaitu pelayanan musik. Bagi jemaat yang rindu melayani dalam bidang musik, ini ada dua, yaitu angklung, bisa bergabung langsung. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa datang langsung mengikuti latihan tiap hari Minggu pukul 11 siang di gereja ini, GKI Wiyung Royal Resident. Dan yang kedua ada latihan piano dan gitar. Ini pelatihan baru ya. Informasi dapat menghubungi Saudara Daud di nomor 0877 8644 8991. Dan ada informasi satu lagi yang terakhir, informasi pendidikan dan lowongan pekerjaan dapat Bapak Ibu lihat di warta jemaat yang sudah dibagikan di grup WA GKI Wiyung atau melalui BIT Warta GKI Wiyung. Terima kasih untuk segala perhatian Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk di dalam persembahan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui 3 cara, yaitu dapat dimasukkan ke dalam brankas gereja setiap hari kerja pukul 9 sampai dengan 18.00 atau transfer ke rekening BCA 25867288889 atas nama GKI Wiyung, atau dapat juga scan QR Code melalui e-wallet yang ada. Mendasari persembahan kita pada hari ini, Yunus 2 ayat 9 berkata begini, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Mengiringi persembahan Kidung Jemaat 393 bait 1 dan 3. Tuhan betapa banyaknya. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padaku telah Kau beri hidup
Jemaat diundang bangkit berdiri, kita akan bawakan persembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Betapa kami tertegun tiap kali kami mengingat bagaimana dengan luar biasa Tuhan telah memelihara dan menjaga hidup kami. Bahkan di tengah keterpurukan dan keputusasaan sekalipun, mampukan dan ajar kami untuk tetap mengucap syukur dengan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini, kami juga dapat berkontribusi dalam menjadikan gerejamu sebagai saluran berkat, khususnya di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur menyerahkan persembahan ini. Amin. Tantangan hidup, persoalan hidup, masa depan kita atau bahkan COVID-19 bisa membuat kita cemas dan khawatir. Namun jemaat sekalian, marilah kita tetap yakin dan percaya bahwa mata dan telinga Tuhan tak kurang tajam untuk memperhatikan kita. Kawanan domba tuntunan tangannya sendiri. Sandarkanlah dirimu sepenuhnya kepada Allah, karena Dialah benteng yang teguh. Allahmu benteng yang teguh. Pujian yang akan kita nyanyikan adalah pujian yang diciptakan oleh Martin Luther pada saat reformasi di abad 17. Biarlah pujian ini dapat meneguhkan kita bahwa Allah kita adalah benteng yang kokoh di semua musim kehidupan kita. Kidung Jemaat 250A bait 1 dan 4, Allahmu benteng yang teguh. Benteng yang teguh, perisai dan senjata, Tetap waktu sengsaramu, pertolongannya nyata. Si jahat yang geram berniatkan menang, ngeri kuasanya dan tipu dayanya. Di bumi tak berharap. Firman-Nya bertahankan terus, dan pujiannya Dia. Dengan kuasa Roh Kudus, Dia di pihak kita. Kendati hidupku dihabis seterus, pun harta dan menang, akhirnya kita yang punya kerajaan. Mari jemaat, kita akan meninggalkan tempat ini dan pulang dan melakukan kegiatan kita sehari-hari untuk menjadi berkat-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan
Kami mengerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian untuk menjadi berkat-Nya di dalam masa pandemi ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.